Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divide Kaisar Nugraha, NPM 2517051067, kelas B. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti pertemuan 10 kalkulus dengan judul limit, teorema, dan kontinu. Limit. Misal fungsi f terdefinisi pada selang terbuka L yang memuat A. Limit fx ketika mendekati x mendekati A sama dengan L dapat ditulis sebagai berikut. Nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat dengan A tetapi x tidak sama dengan A. Catatan, fungsi f tidak harus terdefinisi di A, dan jika f terdefinisi di A tetapi tidak di fa, maka tidak harus sama dengan L. Kita lanjut ke teorema-teorema limit. Yang pertama ada teorema substitusi. Jika f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional dan terdefinisi di C, maka limit x mendekati C untuk fx akan sama dengan fc. Berikut ada contoh soalnya. Jika fx sama dengan x pangkat 4 min 5x, tentukan limit x mendekati 2 fx. Maka tinggal kita substitusi saja nilai x sama dengan 2. Didapatkan hasilnya 6. Lanjut, ada contoh soal kedua. Jika gx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus 10x plus 5 dibagi x min 5, maka tentukan limit x mendekati 10 dari gx. Ini bisa kita langsung substitusi saja nilai x sama dengan 10, karena kalau kita lihat di bawahnya x min 5, apabila kita substitusi x sama dengan 10 tidak akan menghasilkan 0, sehingga masih terdefinisi. Setelah kita substitusikan x sama dengan 10, didapatkan hasilnya 241. Lanjut nomor 3, selesaikan fungsi limit x mendekati 2 fx berikut menggunakan teorema substitusi. Limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, di sini kita tidak bisa langsung substitusi. Kenapa? Karena kalau kita langsung substitusi, bentuknya akan jadi 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita faktorkan fungsi tersebut. X kuadrat min 4 dapat diubah menjadi x min 2 x plus 2. Lalu x min 2 akan kita hilangkan dengan yang penyebutnya, maka hanya tersisa x plus 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi yang sudah disederhanakan menjadi 4, maka hasilnya adalah 4. Jadi nilai limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4 per x min 2 adalah 4. Lanjut, soal nomor 4, selesaikan fungsi limit x mendekati 2 untuk fx berikut menggunakan teorema substitusi. Limit x mendekati 3 untuk x pangkat 3 min 27 per x min 3. Ini sama seperti tadi, kalau kita substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan ini sebelum disederhanakan, maka akan menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Langkah yang akan kita lakukan sama dengan yang tadi, kita faktorkan fungsi berikut ini. X pangkat 3 min 27 dapat diubah menjadi x min 3 dikali x kuadrat plus 3x plus 9 per x min 3. Nah, karena sama-sama di pembilang dan penyebutnya ada x min 3, maka dapat dihilangkan, sehingga hanya tersisa x kuadrat plus 3x plus 9. Lalu karena penyebutnya sudah hilang, sehingga untuk fungsi baru berikut semua bilangan real memenuhi. Jadi kita bisa langsung mensubstitusikan x sama dengan 3 ke fungsi yang sudah sederhana berikut dan menghasilkan 27. Berikut ada cara cepat pembagian berpangkat. Bisa dilihat aja. Ini juga ada metode Horner. Outputnya adalah hasil bagi dan sisa bagi. Lanjut ke tak samaan limit. Jika fx kurang dari sama dengan gx, untuk setiap x di dekat A kecuali mungkin di A, dan limit f dan g keduanya ada untuk x mendekati A, maka limit x mendekati A untuk fx kurang dari sama dengan limit x mendekati A untuk gx. Contoh,
limit x mendekati 2 untuk fx sama dengan 3, limit x mendekati 2 untuk gx sama dengan 5, dan fx kurang dari sama dengan hx kurang dari sama dengan gx. Berdasarkan teorema ketaksamaan limit x mendekati 2 untuk hx harus berada di antara 3 dan 5. Maka jawabannya adalah limit x mendekati 2 untuk hx terletak di antara 3 dan 5. Oke, lanjut ada teorema Apit. Limit x mendekati c untuk fx sama dengan limit x mendekati c untuk hx sama dengan L, maka limit x mendekati c untuk gx sama dengan L juga. Misalkan f, g, h adalah fungsi-fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk setiap x di A kecuali mungkin di A. Contoh, jika untuk setiap x berlaku 2x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan x kuadrat plus 1, hitunglah limit x mendekati 1 untuk fx. Maka langkah yang dapat kita lakukan adalah mensubstitusi nilai x sama dengan 1 untuk 2x dan x kuadrat plus 1. Maka karena limit nanti setelah disubstitusi dapat hasilnya 2. Karena limit kiri dan kanan sama dengan 2, maka nilai dari limit tersebut adalah 2. Berikut juga ada contoh soal. Gunakan teorema Apit untuk menunjukkan bahwa limit x mendekati 0 dari x sin 1 per x sama dengan 0. Nah, di sini nilai sin theta selalu berada pada interval min 1 sampai 1 berapapun tetanya. Nah, jadi secara matematis kita tulis sin theta itu berada di antara min 1 sampai dengan 1. Jika tetanya sama dengan 1 per x, maka min 1 kurang dari sama dengan sin 1 per x kurang dari sama dengan 1. Jika setiap ruas dikalikan dengan x akan diperoleh dua kasus berikut. Kasus pertama, untuk x lebih dari 0 diperoleh min x kurang dari sama dengan x sin 1 per x kurang dari sama dengan x. Karena limit x mendekati 0 dari kanan, limit x mendekati 0 dari kanan untuk min x sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan untuk x, maka sesuai teorema Apit kita simpulkan bahwa limit x mendekati 0 dari kanan untuk x sin 1 per x sama dengan 0. Kasus 2, untuk x kurang dari 0 diperoleh min x lebih dari sama dengan x sin 1 per x lebih dari sama dengan x. Atau dapat ditulis seperti ini. Karena limit x mendekati 0 dari kiri untuk x sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri untuk min x, maka sesuai teorema Apit dapat kita simpulkan bahwa limit x mendekati 0 dari kiri untuk x sin 1 per x sama dengan 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama 0, maka nilai limitnya 0. Lanjut ke kontinuan. Misalkan fungsi terdefinisi pada selang L yang memuat A, fungsi f disebut kontinu di A jika limit x mendekati A untuk fx sama dengan fa. Berikut ada contoh grafiknya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai k supaya x kontinu di 0. Yang pertama ada fx untuk x kurang dari 0 tan kx per x. Dan untuk x lebih dari sama dengan 0, 3x plus 2k kuadrat. Yang pertama kita akan mencari limit kirinya terlebih dahulu. Limit x mendekati 0 dari kiri untuk fx sama dengan f0. Kita akan mengecek hal berikut. Kita substitusi nilai 0 ke persamaan yang pertama sehingga didapatkan nanti k sama dengan 2k kuadrat. Sehingga dapat ditulis lagi sebagai 2k kuadrat min k sama dengan 0. Lalu dapat difaktorkan sehingga mendapatkan k sama dengan 0 atau k sama dengan setengah. Jadi agar fx kontinu di x sama dengan 0, maka haruslah k 0 atau setengah. Apakah nomor 2, apakah x kontinu di kiri dan atau dari kanan di x sama dengan 0? Yang pertama fx untuk x kurang dari 0, x plus 1, dan untuk x lebih dari sama dengan 0, 2x. Sama seperti tadi, kita cek limit kirinya dulu. Kita substitusi x sama dengan 0 untuk x plus 1 sehingga didapatkan 1. Lalu kita cek limit kanan, kita substitusi 0 untuk 2x maka dapatkan 0.
Nilai fungsi di titik 0. Karena x0 termasuk bagian dari x lebih besar dari sama dengan 0, gunakan fungsi 2x. F0 sama dengan 2x. Kita substitusi 0 ke 2x sehingga didapatkan 0. Jadi limit ini karena limit kirinya 1 dan nilai dari F0-nya adalah 0, jadi tidak kontinu di kiri. Tapi kalau dari kanan, karena limit kanannya 0 dan nilai dari F0 itu adalah 0, maka limit ini kontinu dari kanan saja. Jadi limit untuk x sama dengan 0, untuk fx hanya kontinu di kanan saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.